aman-aman saja ya. Karena itu ketika Pak Pandu menyatakan referendum, sesungguhnya karena rakyat merasa terancam. Korporasinya enggak kok. Itu yang mestinya kita bedakan. Artinya dalam bahasa yang sekarang, yang sedang terjadi krisis itu adalah krisis negara-negara di mana mereka menerapkan salah satu cara berpikir tentang pentingnya. Ini sesungguhnya, maaf to say, harus saya katakan begini, maaf. Banyak negara mengandalkan pada utang, apakah itu utang dengan mengambil dari pasar, atau utang dengan mengambil secara bilateral atau multilateral. Walaupun dengan indikator kerentanan eksternal, yakni utang dibanding PDB. Padahal PDB-nya belum tentu punya negara yang bersangkutan, seperti Indonesia. PDB-nya bagus, tapi punya siapa? Kan gitu pertanyaannya. Jadi kalau balik lagi dalam situasi pergeseran itu, sesungguhnya saya ingin mengatakan, apa yang disebut dengan Newsweek pertama kali, pada sekitar Januari 2010, this is the war amongst the corporate capitalism versus state capitalism. Yang kemarin dimuat oleh Wall Street Journal pada 26 Oktober 2011 sebagai Amerika tidak akan berhenti untuk menyatakan pentingnya corporate capitalism. Cina pada saat yang sama juga tidak mau berhenti dengan menyatakan state capitalism. Artinya apa? Secara kekuatan hanya negara yang sedang bersoal, tetapi korporasinya tetap dikuasai oleh mereka. Tetap oleh mereka. Itu kata kuncinya. Jadi ada dua makna. Pertama, bahwa yang krisis adalah negara. Dan masing-masing negara mempertahankan, ini kata kuncinya, ideologi masing-masing. Ya. Cina mempertahankan state. Ya. Negara-negara berbasis individual mempertahankan individual. Lalu kemudian korporasi mereka tetap tumbuh. Sementara mereka bermain di financial sector. Jadi artinya kalau dilihat dari sisi korporasi tidak terjadi pergeseran dan status quo saja. Anda bisa lihat Carlyle masuk ke Indonesia, ada leluasa. Carlyle masuk ke Indonesia luar biasa, biasa-biasa aja. Kemarin Inggris menawarkan pinjaman ke Indonesia. Inggris menawarkan pinjaman ke Indonesia. Luar biasa aja gitu. Saya ingin mengatakan begini, kita harus cermat sekali membedakan krisis ini mulai dari mana. Kalau 2008 dimulai dengan kekalahan perang, artinya dari bawah ke atas. 2011 ini dimulai dengan dari atas ke bawah. Kenapa? Karena negaranya gagal. Sementara korporasinya melanglang buana. Ketika korporasi melanglang buana, maka pertanyaan besarnya menjadi, ini corporate capitalism atau state capitalism? Nah, itu yang mesti kita jawab. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai KTT ASEAN, ya kan pembentukan masyarakat ASEAN 2015, bagaimana kita harus melihatnya, arah yang sedang kita tempuh ditempatkan dalam konteks besar tadi? Aduh, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa? Karena saya ngelihat yang namanya Malaysia dan Singapura itu dimainkan bukan dengan korporasi, tapi dengan state capitalism. Ya. Itu kata kuncinya. Singapura dengan Temaseknya luar biasa melanglang buana kemana-mana state capitalism. Bukan corporate capitalism. Malaysia dengan Petronasnya itu juga bukan dengan yang namanya corporate capitalism, tapi state capitalism. Termasuk industri otomotifnya. Di belakang itu. Dengan kekuatan state corporation itu, artinya Singapura walau kecil, Malaysia walau kecil, mereka bisa menentukan. Dan buktinya Malaysia bisa menjarah Afrika. Saya nggak bisa menggunakan menjarah, melebar ke Afrika, melebar ke Jazirah Arab dengan luar biasa, bahkan bisa masuk ke kawasan-kawasan yang namanya Pasifik. Sebaliknya Indonesia nggak bisa bikin apa-apa dengan cerita korporasinya. Walaupun saya bilang tadi, ada sejumlah korporasi teman-temannya Pak Joko, itu bisa bilang buana kemana-mana. Oke, sekarang saya tanya kepada Pak Joko. Pak Joko, kalau dilihat dari konteks korporasi, kita bicara lebih spesifik pengusaha kelapa sawit. Indonesia itu di mana tempatnya di dalam peta dunia itu, Pak? Ya, Mas Tommy, sebenarnya kalau kita bicara industri sawit, memang kalau secara produksi ya Indonesia terbesar, secara luasan terbesar, gitu. Tetapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari struktur perusahaan bervariasi, jadi industri sawit Indonesia itu terdiri dari korporasi besar, ya. Kemudian korporasi menengah atau perusahaan menengah, dan bahkan itu hampir separuh perkebunan rakyat gitu. Dan ini memang kita harus akui ada gap antara korporasi besar, menengah dan rakyat. Produksi juga terbesar, sama sesuai dengan kontribusinya. Memang sekarang produksi ya disumbangkan dari yang perusahaan besar tadi. Tetapi sekali lagi ini sebenarnya mesti dilihat secara keseluruhan bahwa rakyat adalah juga pemain yang besar juga. Kalau dilihat dari tempat yang tadi katakan Ihsanuddin Nursi mengenai korporasi, di antara korporasi-korporasi dunia, seperti apa kekuatan industri kelapa sawit kita? Ya, sebenarnya kan yang menguasai industri itu kan sebenarnya kan yang mempunyai value chain paling panjang. Jadi dari hulu sampai hilir. Memang kalau kita lihat dari siapa yang menguasai
value chain, ya memang tidak banyak. Karena kan yang mempunyai kekuatan itu pasti adalah korporasi-korporasi besar. Perkebunan rakyat pasti hanya single value chain. Jadi ya memang dia ya hanya bisa menjual produk primer saja gitu. Jadi kalau kita bicara penguasaan, memang dan itu bukan Indonesia. Value chain-nya tadi adalah yang siapa ya, kalau bilang Pak Isen tadi sudah bukan Indonesia ya, memang bukan Indonesia. Memang kalau kita bicara siapa itu ya beragam di sini. Memang kita tahu semua bahwa banyak investor asing juga ada di Indonesia untuk yang bermain di industri sawit ini. Sekarang kalau ke pertekstilan, Pak Ade, gimana kondisinya? Kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan Pak Joko bagaimana industri kelapa sawit, kalau di pertekstilan seperti apa? Ya, pertekstilan saya pikir tidak jauh berbeda. Sebetulnya lebih spesifik karena kita tumbuh sejak tahun 70. Artinya sudah 40 tahun di dalam perjalanannya. Itu saya hanya melihat hanya satu perusahaan di Indonesia yang sudah melanglang buana ke di mana-mana ada. Artinya yang lain masih domestik. Itu seperti apa? Yang satu itu penguasaannya seperti apa? Melanglang buana itu? Ya, dia istilahnya membuka, ada perusahaan di Thailand, Bangladesh, dan mereka di Mesir. Kompetitif. Sangat kompetitif di Nigeria, di Uzbekistan. Artinya dia berbagai satu dengan yang lain tadi supply chain-nya itu dari hulu sampai hilir memang dia kuat. Misalnya Nigeria itu dia pembuat dari industri perminyakannya menjadi PTA. Di sini industrinya lain lagi sehingga bahkan mungkin tahun ini mereka investasi lagi yang terbaru di Indonesia $300 juta. Low profile sekali. Ya, gitu. Kalau kemudian kita bicara sekarang dalam mendorong Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, apa yang menjadi kendala sehingga kemudian hanya satu dari begitu banyak pemain di industri tekstil? Kendalanya tentu pertama adalah bahwa stage-nya di dalam industri itu ada 3 stage. Pertama, kita membuat sesuatu yang selalu murah. Kemudian kita meningkat menjadi membuat sesuatu yang lebih baik, yang berkualitas. Dan yang ketiga, membuat sesuatu yang inovatif. Nah, yang inovatif ini cuma satu keluarnya. Baik, nanti saya ingin lanjutkan lagi. Kalau kita sekarang ingin berangkat dan melangkah lebih jauh, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan, terpaling tidak di ASEAN, apa langkah yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali saat lagi.